Saya serahkan pada beliau, Bapak Zainal Abidin Zain, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu peserta umrah relawan IPHI. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini Allah memberi kita kesehatan. Sehat nih Bapak dan Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatnya hari ini sampai tanggal 14 sampai 10 hari kemudian sampai kembali ke Solo lagi tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang apapun. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan Bapak dan Ibu semuanya mengikuti umrah IPHI, ya. Jadi ini ide dari IPHI ingin kebersamaan. Sebetulnya kita hanya untuk para relawan, ya. Relawan kita ada 50 gitu ya. Itu Abah Nasir ketuanya, dia Abah ya. Bah, ini Bah, ini ketua beliau, ini ketuanya relawan kita, Nah, kemudian ternyata kok yang ikut beludak gitu, ya masanya, ya ikut jadi banyak gitu, maksudnya kewalahan juga dia, artinya dengan harga yang mepet, gitu, kemudian kok murah dan seterusnya. Ini Abah kita yang memang awalnya seperti itu ya. Saya itu nggak nyoba, ayo kita umrah guyon-guyon sebetulnya sama Mas Dedi, sama Mas Mbak Aji, ayo umrah relawan gitu loh. Karena relawan kita ini sudah teruji kemana-mana, ya. Sampai ke Palu, sampai ke mana lagi Mas, Lombok ya, di Banten, kemudian Cianjur kemarin itu kita terjun ke lapangan, bantu bencana alam. Nah, harapan saya untuk supaya lebih rakat ya teman-teman, alhamdulillahnya ternyata direspon oleh keluarganya panjenengan, keluarganya relawan ya. Ini Bapak temen ya, Pak Marji ngajak istri, Pak Dono ngajak anak dan istrinya. Ini relawan-relawan yang akhirnya keluarga besar ya. Jadi saya berharap bahwa semuanya kita ini ada bawahan keluarga besar dari IPHI. Terlepas dari pernah haji atau tidak haji, kami anggap bahwa semua keluarga besar IPHI ya. Kenapa? Sudah bergabung dan menjadi relawan IPHI. Mudah-mudahan ini Abah Nasir butuhkan relawan. Ibu-ibu siap ya? Bapak siap ya? Minimal nanti lingkungan sinilah gitu ya, gabung dengan IPHI. Nah, Bapak dan Ibu, saya memang berharap bahwa kalau umroh yang kita adakan ini umroh yang sederhana, yang murah, yang istilahnya terjangkau teman-teman gitu loh. Saya kalau bicara tentang umrah, saya ini punya biro juga. Ini Pak Zainal yang ngerti. Saya punya biro namanya Dewangga gitu ya. Ya saban waktu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sebulan sekali berangkat ke sana. Bawa jamaah tuh orang bayar gitu ya. Nangke ini aku yo melu bayar. Gitu ya. Piye coba? Mangkat orang bayar, mangkat biasanya orang tahun bayar, nggawa jamaah. Yo, orang bayar tur bintang 5 gitu nggih. Ini bukan apa-apa, bukan terus wah Pak Jena sombong banget mau bintang, enggak. Lah memang saya itu memang ngantar ke jamaah itu di atasnya bintang 5 gitu nggih. Tapi kenapa saya mau gabung sama-sama Pak Nasir? Kan saya ingin merasakan bersama-sama bahwa kita ini bagaimanapun bisa menikmati sebuah perjalanan umroh sebagaimana gitu ya. Sebagaimana Rasulullah mengadakan perjalanan dari Mekah
ke Madinah naik unta. Kembali mau mengadakan umroh dari Madinah ke Mekah naik unta berbulan-bulan, berhari-hari. Capek gitu ya. Kesel. Kemudian bapak-bapak pernah dengar ya, ada orang umroh dari Indonesia naik sepeda. Pernah tahu? Kira-kira ibu-ibu bisa bayangin enggak? Bapak bisa bayangin enggak betapa rekosonya? Bisa bayangin enggak? Enggak bisa bayangin ya? Nah, seandainya saya mengajak bahwa seandainya kita ini umroh, rekoso City tapi masih naik pesawat, gitu ya. Dan masih nginep di hotel yang bagus walaupun enggak ada jauh. Saya katakan apa adanya loh. Kemenak itu menyampaikan kepada masyarakat, jangan sekali-kali ikut umroh di bawah 25 juta. Tidak boleh. Itu mesti hapus-hapusan gitu loh. Kau capain percaya sama saya? 25 kau percaya? Kira-kira percaya apa enggak? Karena saya ikut gitu loh. Nah ngapusi podo-podo dihapusi kabeh gitu ya. Kemenak itu tidak boleh, ya. Udah dihitung sama Kemenak, minimal itu 25 juta kok gitu loh. Ini mungkin umroh termurah di Solo tahun ini, Mas. Ya Mas. Ada yang buka 22,5, 22,5. Itu apa namanya? Playernya, balihonya di mana-mana, di pelosok-pelosok ada. 22,5. IPHI 20,5, tambah nekat lagi gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, saya sangat berharap bahwa dengan seperti saya katakan tadi, ada orang naik sepeda ke Mekah. Untuk apa? Rindu pada Ka'bah. Ingin beribadah di Masjidil Haram. Nah, saya berharap bahwa Ibu dan Bapak coba sekarang kita niati ya. Kita total niat kita ini berangkat umroh bersama relawan ini semata-mata untuk ibadah pada Allah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Setuju ya? Niatnya dibenahi saya, benahi dulu ya. Niat itu hanya lillahi ta'ala. Gak usah pamer-pamer kemana-mana. Ya, kau pamer-pamer isin 20, kau murah 20 juta mesti orang di duit gitu loh. Enggak gitu. Ya, tekad kita adalah ingin melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Saya yakin sebagiannya sudah pernah haji, tapi udah lama, udah rindu, wes nyeleng duit ke sepiro-piro. Ternyata campainya cuma 20,500,000. No problem. Sama-sama kita, ya, sama-sama kita nanti melaksanakan ibadah di sana. Nah, oleh karena itu, saya berharap tolong kita sama-sama, kita pergi bareng-bareng. Saya tidak mengatakan saya sebagai TL. Nanti kita TL itu ada 3, 105 per grup 35. Ya, TL itu saya, Bumi, Pak Dedi. Ya begitu ya Mas ya. TL-nya 3. Ini yang ngurusi apa namanya? Ngurusi Golden. Ya, kita bertiga, kita bagi 35. Nanti kita bagi grup, bagi regu, ya. Kalau sudah ada. Nanti yang kira-kira pengin geser-geser tidak masalah, ya. Yang penting tak usah mikir persoalan itulah. Yang penting kalau bisa, aku bareng tidak masalah. Tapi yang jelas, sak keluarga di kelompoknya jadi siji. Nanti untuk kamarnya juga sama. Sak keluarga yo jejer-jejerke. Sak PPPT sak kamar walaupun nanti lebih, nanti mungkin kamarnya deket. Nanti kita toto. Udah ada Mas kamarnya belum ya? Belum. Nanti kita akan bagi. Nanti kan kita share di ini gitu ya. Tapi yang jelas kelompoknya sudah ada. Ya, kelompoknya 35. Nah, Bapak dan Ibu, perjalanan kita ini adalah perjalanan ibadah, ya. Jadi semata-mata fokus untuk ibadah. Nanti persoalan-persoalan apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah. Allah mudahkan, alhamdulillah. Allah mempersulit, itu ujian bagi kita. Ya, itu mesti terjadi di mana-mana. Nah, umroh kita ini juga seperti itu. Karena apa? Pesawat kita bukan pesawat yang apa namanya? Pesawat Garuda.
Bukan pesawat apa Saudia, bukan. Pesawat kita Indigo. Indigo itu pesawat India. Jadi nanti kita mampir di India dulu. Ya. Nah, pesawatnya tidak begitu besar, tidak masalah. Perjalanan Jakarta Amerika pesawatnya pribadi cilik. Ada masalah nggak? Bocah ya balik ke neneh. Bocah mulai ke neneh. Ya, pesawatnya bayarnya 2 miliar. Pesawat cilik terbang 20 jam. Ya. Kita itu paling nanti dari Jakarta Mobe itu 6 jam. Ya. Kemudian kita mungkin transit 2 jam maksimal, mudah-mudahan ya, tidak terlalu lama. Kita terbang ke Jeddah 2 jam lagi atau 3 jam lagi. Dari India itu nggak jauh kok, maksimal 3 jam 4, tidak masalah sama sekali. Ya, sopo sing mabuk, sopo sing tahu numpak pesawat, ya tidak usah ngaco, nggak izin kok. Ya, umpama sing dulu numpak pesawat di gaun foto nama-nama, nikmati lagi. Nanti Bu Umi itu akan jelaskan bagaimana nanti naik pesawat, nanti bagaimana insya Allah kita toto kemudian. Kemarin kan kita udah dapat manasik, ya lah, sama saji dengan doa-doa segala macam. Saya tidak kembali lagi, cuma sekilas-sekilas saja. Saya nanti akan bawa bagaimana kita pergi dari sini sampai ke sana. Ya, perjalanan kita, pesawat kita, bagaimana di pesawat dan seterusnya nanti kita akan kita lihat di situ ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu, yang penting masih ada 14 hari ini, tolong jaga kesehatan nih. Ya, kalaupun jalan-jalan ya, makan vitamin, tidak usah stres ya. Nah, perjalanan umrah kita ini seperti perjalanan waktu kita melaksanakan ibadah haji ya. Bapak dan Ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji, kira-kira hotelnya ada enggak yang kira-kira depan masjid? Enggak ada ya. Jadi kita ini seakan-akan ya seperti kita ibadah haji, tapi lebih longgar, hotelnya lebih bagus, ya. Kemudian naik shuttle, naik bis, kita dari hotel ke naik bis dekat sama Masjidil Haram. Kita turun sana nanti kita jalan, pulangnya naik bis lagi ke hotel. Nah, gitu ya. Coba kita lihat dulu perjalanan umrah itu kayak apa sih gitu, ada nggak adanya nih? Jadi saya jelaskan bahwa nanti perjalanan kita akan berangkat dari Solo, ya. Dari Solo kita akan kumpul di IPHI, Mas. Kumpulnya di sini, ya. Tanggal berapa, Mas? 14 kita naik bis, ya. Nah, ini udah mulai masuk yang namanya relawan, ya. Ini ya, sudah mulai masuk relawan. Kalau bukan relawan, saya itu tidak pernah naik bis kalau mau ke Jeddah, ke Mekah. Naiknya mesti pesawat. Dari Solo Jakarta, yo naik pesawat. Jakarta Jeddah, yo naik pesawat. Baru kali ini, gitu ya. Tapi alhamdulillah, saya itu merasa kebersamaan ya. Kalau saya milih, saya yakin orang tidak mau milih kayak saya gini. Ya, ngapain numpak bis, ngapain naik pesawat ini, ngapain murah-murah dan seterusnya gitu ya. Ngapain hotelnya murah, enggak. Tapi percayalah, saya ingin bersama-sama dengan Bapak dan Ibu untuk ibadah. Catatan ya, untuk ibadah. Kau untuk ibadah aja nesu-nesu. Apa ono ibadah nesu-nesu? Ono orang. Ampun nesu. Nah ibadah pun ora penak ya aja nesu. Ya. Ora muring-muring, ora protes nak ngene tak numpaki sing dewangga sing 30 juta wae. 25 juta iso bintang 5. Ya monggo kene. Tak daftarke gitu ya. Umpama ikut Dewangga biro saya, ayo 35 juta nanti naik pesawat Garuda, nanti ke sana di depan masjid ya bintang 5 ini tak gawa duit itu mulai tak daftar ke saya ya. Nah itu komitmen saya dengan teman-teman kita EPAI ya. Setuju nggih? Semangat apa ngoten niki? Semangat deh bareng-bareng ya, tidak usah khawatir insyaallah ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian dari Solo Jakarta kita tidak usah pakai ndol-ndol dulu. Nanti ndol-ndol kita di apa? Apa Mas? Usuh kabeh, elek kabeh jadi usuh kabeh dan mampu keringet gitu. Udah kita pakai kaos ya, pakai apa aja bebas ya. Tapi mudah-mudahan kalau Bapak punya kaos apa nanti kita rembuk lagi lah ya. Mau pakai putih-putih apa piye apa nah, relawan terbatas. Kaos relawan itu terbatas. Jadi kalau Bapak ada ya, terbatas untuk kita toh ya. Nah,
Dari sini nanti kita siap-siap ya, kita naik bis ya. Sekalian insya Allah bisnya lebih enak ya Mas ya. Kira-kira isi 35 apa 18 itu kira-kira ya. Nyaman ya. Tuh dalam perjalanan ini panjang loh perjalanan kita ini. Bis 10 jam ya. 10 jam mudah-mudahan nanti ibu-ibu dan bapak istirahat di bis ya. Jaga kondisi ya. Tidur yang baik. Nek perlu minum antimo telu. Ben ora setangi gitu. Ada loh Pak, ibu-ibu, jamaah saya ya, pulang dari Jeddah, saking paniknya minum tuh 3 antimo. Sampai di Jakarta masih peleng-peleng ngantuk itu loh. Sampai saya bingung, tak tahu ini rumah sakit gitu ya. Ternyata enggak apa-apa, cuma kurang tidur gitu ya. Nah, tapi enggak usah gitu ya. Cukup saja pikiran tenang ya, berzikir, wirid dan seterusnya ya. Bapak dan Ibu, kemudahan itu terjadi karena doa-doa kita. Masih ada 12 hari, bangun setiap malam, tahajud, doa terus. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami, ibadah umroh, ya, umroh relawan, sing harganya mepet, ya Allah, tolong ya Allah. Tolong walaupun harganya murah, mepet, tapi kasihkan tempat kami yang terbaik. Rasa nyaman yang ada di diri kami. Walaupun pesawat kami tidak besar, tapi mudah-mudahan terasa kayak pesawat yang gede, yang enak, yang nyaman gitu deh. Itu gih, dungang gih, tenan pula gih, dungang ya. Saya itu prihatin sekali kok. Saya itu prihatin apa? Oh, saya itu biasa bawa jamaah sing paling angel ya. Pengalaman saya, nggawa jamaah wong kota, orang kota, tuh sugih-sugih. Payah kuwi. Mudah-mudahan jenengan boten sugih-sugih banget gitu ya. Sedingan wae. Bayane apa? Akeh protes sih gitu loh. Tapi ning wong desa, saya pernah bawa supaya lali ya. Sak kiai ya dengan santri-santrinya. Masya Allah enak-enak umum. Aku enak-enak tok. Kiai ini ngomong, mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu mangke ngenten-ngenten manut semua. Ndak ada protes-protesan gitu ya. Manut kabeh gitu loh. Seneng aku ngomong desa timbang ngomong kutha sing sugih. Kodok kemaki gitu kan. Tenan mah aku ngomong apa adanya. Sampai satu ketika ada orang merasa payah ya, mungkin kaya banget toh. Macam-macam Pak Zain aku gini ngomong macam-macam lah pokoknya protes. Saya bilang, "Pak, jenengan ki melu sapa? Melu Pak Zainal, melu apa? Travel saya apa jenengan mau jalan sendiri? Kalau jenengan mau jalan sendiri ya monggo, mlaku dhewe aku gak ngurusi." Ya urus dhewe. Takut bapak-bapak. Jadi kalau bapak ingin ngurus sendiri silakan, gitu. Aku gak apa-apa. Bapak-bapak, orang itu kalau udah sampai ke luar negeri, wedi, takut. Apalagi belum pernah, gitu. Ngurusi paspor piye, nak paspor hilang piye, nak bayar piye, nak ngomongnya piye, gitu loh. Walaupun aku gak iso bahasa Arab, gak iso bahasa Inggris, tapi saya udah ngerti jalure. Nek wong Arab bahasa Arab, aku ngomong bahasa Jawa. Akhirnya ketemu, kenapa? Tarzanan itu. Nah, itu akhirnya apa? Dia akhirnya nggak wani, gitu loh. Karena takut. Ya wis tak melu sampai. Nah melu aku yang melu ya, nggak usah macem-macem gitu ya. Okay? Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita sampai Jakarta, nanti kita masuk ke airport terminal F2 ya Mas ya. Terminal F2. Sampai bantu saya loh. Aku belum pernah melu Golden loh, nggak ngerti proses perjalanan Golden tuh piye. Ya tahu di Wangga sak rasa takok Mas, enggak ada masalah gitu ya. Ya jadi ini beliau dari Golden ini ya. Nah, setelah kita sampai Jakarta, ya, bisa kita nanti umpama kita berhenti di rest area yang terdekat Jakarta, ya. Bisa saling di sana boleh, atau ganti di airport boleh. Ya, kenapa? Saya perlu semuanya seragam. Pada waktu berangkat dari Jakarta ke Mumbai, ke India, ke Jeddah. Kenapa? Saking banyaknya manusia neng airport, saking banyaknya manusia terbang nanti di airport di India segala macam. Nek sampean tahu-tahu nganggo pakai batik, ya kayak batik Pak Ruswi, lainnya pakai hitam semua, mesti bingung. Sing bingung TL-nya. Ki konco kuning dito sing siji ki umpamanya. Atau sampai di Jakarta saja, kalau Bapak dan Ibu tidak pakai seragam, nek umpama tahu-tahu ke toilet
Ya, kalau belum pernah ke airport Jakarta, tahu-tahu toilet bingung, metunya bingung. Saya tuh golek kangelan. Tapi kalau ada seragam dari sana udah kayak oh tundul-tundul ke IPAI gitu loh. Ya, itu kenapa harus pakai seragam? Apalagi kalau di Wangga itu seragamnya abang gitu ya. Sing duwe wong abang kabeh banyak ya. Cuma saya tuh yang enggak abang ya. Jadi 3 orang yang kita punya di Wangga itu 2 merah yang punya ya. Jadi ketua anggota DPR siji, DPR tingkat 1, kemudian calon wali kota tapi orang dadi, kemudian saya. Kita punya bertiga itu. Yang 2 ini merah, yang saya enggak, ya kan? Yang saya orange ya. Tapi saya kimbo ya. Bapak dan Ibu, jadi itu pentingnya kita menggunakan seragam, ya. Kemudian yang kedua, pada waktu nanti kita ziarah. Kita kan ada ziarah di Madinah, di masjid apa Bumi? Masjid Kuba, kemana-mana, ya. Nanti pada waktu balang jumroh, balang Rial, di mana balang Rial itu? Di di apa namanya kebun kurma, itu itu balang Rial. Banyak orang juga. Nanti kebingungan nyari yang kalau tidak seragam, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi nanti seragam kita ini kita pakai bolak-balik, ya. Nanti sampai di Jeddah ya dicopot, kalau mau dicuci, kalau tidak udah digantung aja tidak apa-apa. Di sana itu tidak ada bau kecut, ya. Jadi baunya itu hilang di bawah angin. Ya, angin itu banter di Mekah, apa ini musim panas ini, masih musim panas ini, ya. Musim panas anginnya akan hilang, jadi mampunya enggak, terus digantungnya kita akan ziarah, akan pakai seragam lagi, ya. Kemudian kita juga bawa sal, ya. Kenapa bawa sal? Karena sal itu pada waktu kita melaksanakan umroh, pakaian kita sama, bapak-bapak, ya, pakai ihram. Kalau tidak pakai sal, nanti bingung lagi kita nyariin, gitu ya. Kalau pakai sal ini kita akan tahu, ya. Salnya nanti belum jadi, nanti ada, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bapak dan ibu, tas kita itu nek iso yo seragam, ya. Kenapa kita buat tas yang namanya umroh relawan? Sebabnya apa? Pada waktu hari-hari biasa, bapak dan ibu kan tidak pakai seragam lagi, ya. Kemudian jalan-jalan bawa, ini udah komplit, ini udah saya hitung. Mau buat sarung, masuk sarung bisa, masuk sandal iso, masuk duit 10 yuto ya iso, masuk handphone ya bisa, terus cukup di sini, ya. Ini dan ada ini. Pada waktu satu saat, bapak dan ibu jalan-jalan kemana-mana, yang ke mall kemana-mana, nang delong nggo tas ini lagi wong PHI, ya. Atau pada waktu umroh dewe pergi sendiri, bawa tas harus dibawa, di samping ID tiket dan seterusnya, ya. Itu wong apa namanya umrohnya IPHI, ya. Makanya fungsinya ada, bukan kita tuh ngawur enggak. Walaupun dari Golden ada, tapi apa sebabnya? Saya ingin bahwa kita pakai brand ya, brandnya itu IPHI, gitu ya, brandnya IPHI. Karena memang walaupun yang namanya umroh itu tidak bisa tanpa biro, tidak bisa, ya. Makanya biro kita ya sahabat kita, ketua IPHI Banjarsari, ya. Yang punya biro Golden itu Pak Har. Pak Har datang nggak sih? Belum datang ya? Nah, Pak Haryanto, ya. Jadi kita kerjasama sama beliau. Nah, oleh karena itu mohon semua kudu duwe kayak gini ki. Setuju napa mboten? Cuma 1.000 piro Bumi? 110, ya. Ora usah mikir kok IPHI golek untung, ora usah, ya. Nek untung 1.000 yang kanggo anak-anak di atas ini, ya. Saya punya anak-anak sekolah di atas ini banyak sekali dan tak biayai, bukan saya, teman-teman biayai dulu, ya. Artinya kasih makan, kasih ngopo macam-macam itu Kak Dono. Kak Dono nih Kak Dono. Oh ya ada, itu mudirnya ini ya, yang ngurusi apa-apa Kak Dono itu ya. Istrinya juga ikut ini, anaknya ikut semua. Ya, ikut semua anaknya Kak Dono itu. Alhamdulillah. Engko nek sarumbung bi aku. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah itu kita seragam semua nggih. Udah siap-siap semua, nanti kita akan terbang masuk ke ruang tunggu, ya. Ruang tunggu itu prosesnya, ya. Ada nggak Mas proses yang kita udah sampai gini? Ini yang lainnya tidak usah karena Mas Adi sudah nyampaikan semua materi, semua perjalanan aja, ngambil perjalanan, ya. Prosesnya itu pertama paspor jangan sampai ketinggalan, ya.
Paspor itu untuk apa? Paspor itu pengganti diri kita. Kalau kita ke luar negeri, KTP nggak berlaku. Pak Kris ini Pak Kris, KTP nggak berlaku, gitu loh, ya. SIM nggak berlaku. Yang berlaku itu hanya paspor Indonesia dengan apa namanya paspor dan apa mas namanya visa. Sekodok tua ini sekodok anu ya. Semakin tell me ya, makin telak mikir gitu ya. Visa udah jadi satu dengan paspor ya. Itu catatannya jangan sampai hilang. Hilang sangat repot gitu ya. Bisa-bisa ibu tinggal konosek ya, diurusi kedutaan sana. Ya, hati-hati nggih. Paspor jangan sampai hilang. Ya. Kemudian kita udah mulai masuk ke apa namanya? Kita mulai masuk, nggak kelihatan ya. Kita mulai masuk ke ruang tunggu, barang-barang kita diperiksa semua, ya. Pak, tas besar itu di bagasi. Bagasi itu nanti titip pada kita, titip pada Golden. Nanti dia akan ngurus, masukkan koper besar kita di bagasi, ya. Sudah masuk di bagasi, sudah masuk di apa namanya di dalam mau pemberangkatan itu tidak bisa diambil lagi ya. Nah kita bawa dua tas untuk bagasi, itu tas koper besar sama koper kecil untuk di kabin ya. Kabin itu di atas ya, taruh di atas, nanti itu untuk kepentingan kita pada waktu ada di pesawat ya. Nah kemudian ada pemeriksaan paspor, barang-barang yang tidak boleh dibawa itu harus ngerti ya. Barang-barang yang tidak boleh dibawa macam-macam itu ya, seperti air, seperti logam-logaman, pisau, senjata dan sudah boleh ya. Kalau mau dibawa nanti dimasukkan di koper besar, tapi itu pun harus hati-hati. Power bank pun tidak boleh kalau yang lebih dari kapasitas ya. Nah, kemudian yang boleh ya seperti yang keperluan obat-obatan, makan makanan, kemudian kepentingan pribadi semuanya boleh. Dan bisa masuk di tas kabin, bisa juga masukkan di tas tentengan kita, ya. Nah, pada waktu pemeriksaan itu kalau mau cepat, minta tolong nanti yang ada bawa apa namanya, yang bawa dompet, yang bawa AP segala macam dimasukkan di sini dulu, ya. Supaya nanti pemeriksaan itu mudah, tidak dibongkar-bongkar, termasuk ikat pinggang segala macam, masukkan sana semua nanti langsung lancar, ya. Tidak, pemeriksaan tidak terlalu sulit. Nah, kemudian habis pemeriksaan pemeriksaan paspor semuanya, kita masuk ke dalam ruang tunggu, ya. Nah di ruang tunggu itulah nanti kita nunggu pemberangkatan. Nah kita akan berangkat menuju ke India menggunakan pesawat Indigo. Pesawat Indigo itu pesawat India. Dia kasih makan cuma sekali atau tidak dikasih makan. Kalaupun dikasih makan nanti dia makannya makanan India. Kira tuh wong India no kadang gini. Ora ano ya. Sing doyan makan India sapa kira? Kalau tidak doyan nanti tolong dibawa bekal ya. Bekal ya. Bawa bekal untuk makan kita selama perjalanan. Saya kan udah katakan tadi, umroh kita umroh relawan. Nih umroh relawan itu gawa seadanya. Bawa bekal ya perlu bawa bekal gitu ya. Orang usah yang nunggu pesawat dapat pelayanan kayak di Garuda di macam enggak usah. Oh kita siapin makanan gitu ya. Nah makanan itu bisa makanan besar, bisa roti, bisa apa saja bawa. Sing penting ojo lali gawake Pak Zina juga gitu ya. So, padahal digawaki bumi itu ya. Nah gitu ya. Perjalanan penerbangan itu selama 6 jam ke India. Ini gambarnya ya. Ini di pesawat ya. Ini di dalam pesawat. Ya. Di dalam pesawat penerbangan selama 6 jam. Kira-kira menurut Ibu dan Bapak, 6 jam itu ada peristiwa apa selama di pesawat? Yang penting kemungkinan ada sholat, betul nggak? Ada kena waktu sholat. Kemudian pingin pipis, ya, atau BAB dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Itu semua harus dilaksanakan dalam pesawat, ya. Dan pesawat itu ada yang namanya kamar toilet ada, ya.
Kemudian ada lagi tempat apa namanya makan segala macam, nanti mereka hanya menyediakan air juga, cuma air apa gitu ya, nanti kita bisa minta di sana. Nah, selama perjalanan 6 jam itu Bapak dan Ibu tolong banyak istirahat ya, banyak istirahat. Nah, insya Allah penerbangan 6 jam itu akan mendarat di Mumbai. Mumbai itu ya daerah salah satu di kota di India ya. Nah, di sana kita akan transit 2 jam. Biasanya Bapak dan Ibu yang namanya airport internasional itu tempat transitnya itu jauh. Maksudnya begini, maksud saya dari pesawat kita datang, kemudian kita akan pindah ke pesawat yang akan terbang ke Jeddah, itu panjang jalannya, ya. Makanya panjang kok, ribut-ribut, pokoknya ngikutin aja, ya, semampunya, ya. Mudah-mudahan nanti ada mobil golf bisa numpang yang tidak siap jalan. Makanya saya sangat berharap tolong jaga kesehatannya, tolong siap-siap kesehatannya, ya. Karena ini semua ngurusi pribadi masing-masing. Ya, kita bukan kayak haji mungkin ada tua kloter, ada tua rombongan, macam-macam yang akan ngurusi. Kita ini sama semuanya. Yo aku yang bayar sampai yang bayar foto-foto bayar. Cuma saya itu ngajak teman-teman aja, ayo tak toto mangkat bareng-bareng gitu ya. Nah, tolong jaga kesehatannya. Kemudian habis itu kita akan transit. Setelah transit sana kita akan terbang menuju ke Jeddah. Ya. Nah, perjalanan itu di dalam pesawat, tolong nanti sholatnya, kalau ada waktu sholat kita bisa sholat, ya. Mudah-mudahan sholatnya menghadap seperti paham semualah ya. Sholat itu kita tayamum, ya. Kemudian kita sholat menghadap di mana tempat duduk kita, nggak usah golek apa kiblatnya ngendi yo, ini nggak usah ya. Hadapnya di mana-mana kita tuh. Nah, setelah perjalanan selama 6 jam, ya ini gambaran di dalam pesawat, karena ini tidak kelihatan di gambarnya. Karena terang ya, di pesawat ya, di dalam pesawat ini kita tayamum sana ya. Nah, oke. Kita terus saja sampailah kita setelah transit kita akan terbang ke Jeddah ya. Menurut informasi dari Mumbai ke Jeddah itu dikasih makan sekali lagi, bahwa makannya makan India itu pasti ya. Kalau kita ikut pesawat apapun mesti makan yang sesuai dengan negara yang ada ya. Kemudian sampai kita ke Jeddah. Perjalanan kita Jeddah dulu, ya. Jeddah kemudian kita langsung ke Madinah, ya. Perjalanan naik bis 6 jam. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu bayangkan perjalanan kita dari Solo 10 jam. Solo istirahat 2 jam, 12 jam. Sampai di India tambah 6 jam, 18 jam. Kemudian tambah 4 jam lagi. Berapa? Lebih kurang 20 jam, 24 jam perjalanan kita. Ya. Pun ya. Udah kelihatan, ini udah sampai di Jeddah, ya. Bayangkan perjalanan kita 24 jam full, ya. Kemudian sampai di Mekah, di Jeddah, kemudian kita sampai ke Madinah. Udah kelihatan ya? Wes ora usah wis namanya udah. Jadi sampai di Madinah, ya. Udah sampai di Madinah, kita mesti lihat waktu. Kalau waktu sana masih ada menyangkut dapat sholat waktu di sana, kalau kita ingin nambah sega sholat di Masjid Nabawi, kalau di Madinah itu tidak jauh, ibu-ibu ya, bahwa tidak jauh. Itu apapun di Madinah selalu dekat gitu ya. Dekatnya menurut seorang relawan, gitu ya. Mungkin dia menurut lainnya mungkin jauh ya. Dia menurut relawan itu tidak jauh, ya. Kira-kira ya 500 meter lah ya dari ini. Itu aja udah termasuk yang gak jauh daripada yang bintang-bintang itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalaupun toh kita ingin melaksanakan segera masuk ke Masjid Nabawi, nah ingin sholat yang ada di sana, kita bisa segera melaksanakan. Nanti kita akan dibimbing oleh mutawif kita. Setiap rombongan ada satu mutawif yang ngurusi kita dalam melaksanakan semua ibadah, ya. Dari kita disambut di Jeddah, kemudian dia bergabung kita di dalam bis kita, perjalanan sampai Madinah nanti kita akan masuk ke masjid nanti bersama-sama kita. Itu ada namanya mutawif kita. Setiap rombongan ada satu mutawif bersama TL, gitu ya, bersama saya dan satu mutawif, gitu ya.
Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berada di di airportnya, ya. Di airport di Mekah, di Jeddah itu ada pemeriksaan seperti ini. Pemeriksaan itu biasanya agak antri. Tolong kita sabar menunggu antri satu dan seterusnya. Jangan tahu-tahu nyelonong gitu ya, jangan. Ya. Nanti malah kita nggak diladeni seperti ini, ya. Nggak usah khawatir. Kono bahasa Arab, ini bahasa Jawa itu aja ya. Paham ya? Nggak usah takut, ya. Tentara sana nggak mungkin nempeleng awal dia, nggak mungkin. Dia suaranya buanter gitu ya, nggak mungkin dia main tangan dan seterusnya. Ya, karena dia tidak berani. Hukum di sana sangat kuat sekali. Oleh karena itu ya santai aja. Kalau dia ngomong apapun nanti dengan kode-kode dia kita ikutin aja. Mau di sini pemeriksaan, kemudian dia suruh foto ya kita ikuti foto gitu. Ya, dia suruh cap tangan gini kita ngecapin dan seterusnya. Ya. Nah kemudian habis itu Bapak dan Ibu karena kembali relawan, nanti di sana kopernya diambil dewe-dewe, koper gede ya. Sampai di tempat penurunan koper kita bawa keluar masing-masing. Ya. Saya biasanya enggak, sampai sana semua jamaah saya suruh keluar di depan nanti nunggu di bis ya. Tapi kalau relawan ya nanti bawa dewe-dewe ya. Nanti bawa sendiri, nanti kita masukkan di bis, kemudian baru nanti semua udah komplit. Memang ini prosesnya agak lama ya. Di bis nanti bawa kita berangkat menuju ke Madinah ya. Madinah 2-3 hari kita di sana ya. Kemudian di Madinah, Ibu dan Bapak mungkin sudah dijelaskan semuanya bahwa kita di sana memperbanyak sholat, kemudian ke Raudah, kemudian kita ziarah itu tadi berkunjung ke beberapa tempat yang bersejarah, ya. Kemudian kita akan siap-siap berangkat menuju ke Mekah, ya, untuk melaksanakan prosesi ibadah umrah, ya. Nah selama di sini Bapak dan Ibu kita paham ya beberapa tempat yang akan kita kunjungi ya. Di masjid kita mengunjungi Raudah, kita mengadakan ziarah ke ke makam Rasulullah dan seterusnya ya. Nah Ibu dan Bapak ini cukup di bawah sini ada Rasulullah di sana ya, dimakamkan di sana. Ibu-ibu tidak bisa ke sini ya. Ibu-ibu nanti ada tempatnya sendiri ya. Ini tidak kelihatan sih soalnya. Sama tidak kelihatan gitu, Bapak dan Ibu. Makanya tidak begitu ini gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kita setelah kira-kira 2-3 hari, kemudian kita siap-siap untuk melaksanakan umrah, ya. Umrah, pakaian kita ganti dengan pakaian ihram, pakai ihram ya. Kemudian pakai ihram, nanti kita ada slayer ya. Dari IPAI dan dari Golden itu kita pakai ya, karena udah putih semua nanti bapak-bapak ya, ibu-ibu pakai pakai ihram nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bumi ya. Kemudian perjalanan kita kira-kira dari Madinah lebih kurang 6 jam kembali sampai ke Mekah ya. Sampai ke Mekah dalam kondisi berihram, kemarin sudah dijelaskan Pak Haji detail, saya yakin itu ya. Kemudian kita siap-siap masuk ke hotel ya. Saya katakan tadi bahwa hotel kita insya Allah bagus, cuma agak jauh. Tapi nanti ada transportasi yang namanya bis ya, atau shuttle. Shuttle itu bis yang ngantar kita ya, bis itu bolak-balik setiap saat ada sampai ke hotel kita. Ini seperti kita melaksanakan ibadah haji ya. Jadi kalau sudah melaksanakan ibadah haji tidak kaget ya. Ya naiknya naik bis, kemudian kita ke hotel ya. Itu nanti sudah tahu sendiri ya. Mungkin paling-paling yang hari pertama ya, pertama mungkin bersama-sama, nanti habis itu jalan sendiri-sendiri sama keluarganya dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian di sana kita melaksanakan sampai di hotel, barang-barang kita letak sana, kemudian kita siap-siap akan menuju ke Masjidil Haram ya, untuk tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul ya. Setelah itu sudah dijelaskan kemarin gitu ya. Selesai tahallul kita pulang ke hotel untuk istirahat, kemudian menunggu subuh. Kalau tidak ngantuk, tidak capek ya bisa menunggu sampai selesai subuh. Biasanya kita melaksanakan umrah itu sampainya hampir lewat tengah malam. Kadang-kadang jam 2, kadang-kadang setengah 2 atau setengah 3.
Nanti subuhnya kira jam 5 ya. Mau nunggu di sana boleh, mau tiduran di Masjidil Haram boleh, kemudian nunggu subuh, habis subuh baru pulang. Atau pulang dulu, saya yakin kalau udah pulang mesti capek ya, nggak bisa berangkat menuju ke subuhan dulu. Nah, oleh karena itu tolong kita nanti lihat situasi yang ada di sana ya. Selesai umrah semuanya, saya kira perjalanan sudah prosesi umrah sudah selesai. Tinggal kita kehidupan seperti biasa-biasa saja. Bumi mana Bumi? Bumi di? Ayo nanti biar Bumi yang teruskan ya. Bapak dan Ibu, insya Allah masalah pakaian ihram nanti akan kita peragakan. Sana ada Pak Aci, semua pakaian nanti kita akan melaksanakan sedikit gambaran praktek ya sampai selesai acara kita pada hari ini. Nah, Bu Umi nanti akan mengisi beberapa persoalan kewanitaan, ya. Mungkin Pak Haji kan belum. Kemudian sedikit falsafat, hikmah daripada ibadah umrah dan lain-lain. Saya kira dari saya begitu. Monggo Bu Umi bisa neruski. Kira-kira saya berharap bahwa kita nanti sampai zuhur, ya, selesai. Kemudian kita makan siang. Nanti kalau prakteknya bisa setelah zuhur, kita akan melaksanakan praktek sadur. Ya demikian Bapak dan Ibu, nanti kalau atau ada pertanyaan dulu mengenai perjalanan, yuk, monggo. Ada pertanyaan mengenai perjalanan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menegaskan aja Pak, apakah nanti kita di Mumbai itu kita transitnya jalan kaki Pak ya? Gimana? Ganti pesawat di Mumbai. Ganti pesawat transitnya itu kita. Ya. Jadi ganti pesawat kan biasanya umpamanya kalau kita dari Solo itu di terminal sekian, nanti sana pindah terminal satu lagi gitu ya. Sekedar pindah terminal, pindah ganti pesawat baru. Jalan kaki ya. Iya, ganti. Ya. Itu aja untuk menegaskan aja ya. Persiapan. Ya. Kayak gitu. Terima kasih Pak. Ya, lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu, di India itu tidak mau nerima uang apapun, ya. Uang rupiah ora payu, uang dolar dak payu, maunya rupi, ya. Rupi itu uang India. Kalau saya pikir tidak perlu belanja kok di sana, kita hanya sekedar transit aja ke sana, ya. Tidak perlu belanja. Tapi kalau yang mau ya coba-cobalah tukarkan 1 juta umpamanya ya, tapi tidak usahlah ya. Dia hanya orang-orang tertentu aja. Kalau saya mungkin perlu ya untuk teman-teman ya. Tukar 1 juta, nanti kalau umpama di sana tidak ada beli apa-apa, kita bisa tukarkan rial. Dari rupiah tukarkan rial lagi bisa ya. Nah, kemudian yang kedua masalah komunikasi ya. Nanti kita akan bikin grup. Jadi umpamanya rombongan 1, kita akan buat grup 1, rombongan 1, kemudian seterusnya. Itu untuk membuka komunikasi itu bisa menggunakan nomor dari sana bisa, dari Indonesia bisa, ya. Nanti kita akan sampaikan, nanti dari biro bisa nyampaikan bagaimana caranya. Kalau saya sih mudah, kayak saya pakai Telkomsel, ya. Tinggal nanti ngambil roaming internasional. Saya buka by 270.000, itu bisa untuk 10 hari kira-kira bisa, 10 hari bisa, ya. Itu berlaku mungkin India juga bisa, kemudian di Arab Saudi bisa, itu bisa untuk komunikasi. 270.000 kalau yang pakai Telkomsel, ya. Monggo, masih ada pertanyaan kira-kira? Monggo. Kalau pindah pesawat itu koper besar tidak usah di-KTK gitu ya. Karena apa? Sudah dibawa oleh pesawat langsung, ya. Kita nanti koper besar kita tinggal ngambil di Jeddah, ya. Itu oke? Masih ada? Kalau nggak ada, saya serahkan pada Bumi untuk melanjutkan masalah ihram, wanita, masalah lain-lainnya. Monggo nanti sekuatnya ya. Nek Bumi ngomong kok sampai jam 1 ya wani itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.